Jadi dicatat tanggal kalian menonton Random Jumat hari ini, karena Random Jumat yang episode kali ini, kita benar-benar membahas sains dalam bahasa manusia. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Masih hujan nih, kita Masih udah seminggu hujan di sini. Jumpa kembali di Random Jumat, ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Ya, Saya Harnas. Kita dan dia Irfan. bahas hal-hal random di hari Kita bahas Jumat hal ini. random di hari Jumat. Santai-santai dulu lah ya, yang libur-libur di Jumat, Iya. weekendnya di Jumat. Kita santai dulu, yang weekendnya di hari lain, atau weekendnya di hari lain, liburnya di hari lain, bukan di weekend. Ya, selamat bekerja. Iya. Tapi cocoknya didengerin sebelum liburan. Ya. Betul. Nah, Paling enak dengerin Random Jumat itu katanya di mobil kan. oh iya Di boleh mobil. juga. Jadi lagi nyetir atau lagi di perjalanan lah pokoknya, itu paling enak dengerin Random Jumat gitu. Nggak tahu kenapa, katanya sih gitu. Benar juga. Mungkin suara kita Iya. Soalnya frekuensinya cocok sama frekuensi mesin diesel. iya, kalau denger yang horor-horor suka berasa ada orang di belakang. Iya, benar. Mula-mula seru tapi lama-lama nyebelin gitu. Dengerin podcast horor itu. Iya. Apalagi pakai noise cancelling gitu kan. Iya. Kayak ada kretek-kretek gitu. Paling nyebelin. Kita masih di coffee shop. Kita masih di coffee shop, sebuah coffee shop di Gading Serpong. Teman-teman Ini kalau tehnya suka enak ngopi, iya tehnya enak, bisa mampir ke sini ya. Nah, Kita sekarang masuk. kita pakai lagi random word generator. Apa sekarang? Kata yang dipakai adalah Oh, nah, Obat. medicine alias obat. Nah, Obatan. kebetulan Bapak Irfan ini Waduh. punya pengalaman banyak di bidang obat-obatan. iya, dulu gua kerja pabrik obat soalnya. Iya, dulu kerja pabrik obat Iya. tentang medicine atau obat-obatan. Kemarin sempat rame ya, yang urusan obat sirup. Oh iya, betul. Iya, sempat rame urusan obat sirup. Itu ini ada yang lucu, gue mau ini cerita. Jadi waktu rame-rame obat sirup itu kan ya kita prihatin lah ya dengan begitu banyaknya korban. Nah, gue nggak mau gitu kalau peristiwa menyedihkan seperti ini terus nanti ributnya itu bukan tentang solusi gitu, tapi malah diramaikan dengan hoax dan hal-hal yang nggak karu-karuan Iya. gitu. Jadi gue ngerti tuh, setahu gue. Jadi bener-bener waktu itu lagi baru pisan gitu ya, beberapa hari. Gue tulis tuh, setahu gue ini yang terjadi. Gitu. Jadi gue tuliskan ada korban sekian, terus dugaannya apa di luar negeri, dugaannya apa di Indonesia sedang diteliti. Gitu. Terus karena gue juga melihat banyak yang urusan yang menghubung-hubungkan antara ini dengan vaksin, gue tuliskan tidak ada hubungannya dengan vaksin, vaksin COVID maksudnya. Rame itu, sebagian besar yang rame adalah yang urusan nomor 3 itu tidak berhubungan dengan vaksin. Itu rame banget, dan yang mana gue tahu bahwa itu sebenarnya mau gue hindari. Ramainya gitu. maksudnya gimana? Setuju Ramai banget orang Kang, juga. gila lu keren banget, setuju gitu atau gimana? Kayak wah pokoknya ya biasa lah, anti vaksin kan Iya, berisik gue gitu ya. bercanda. Anti vaksin kan berisik gitu ya. Jadi justru exactly itu. Jadi gue dengan statement itu gue menarik kelompok orang yang memang ya mau nyalahin vaksin aja gitu. Iya. Maksudnya. Jadi gini loh ya, korbannya itu sebagian besar anak-anak. Kita tahu yang divaksin itu baru sampai umur 12 tahun. Iya. Yang meninggal ini, korban-korbannya itu di bawah 12 tahun yang belum divaksin gitu. Gimana lu bisa menghubungkan ini dengan vaksin Iya. gitu? Gue bingung juga gitu logikanya. Tapi terus wah ini gara-gara vaksin nih orang pada meninggal gitu segala macam. Ya gue bilang, ya gue nggak komentarin balik gitu. Tapi waktu itu memang sempat rame, dan gue memang sengaja akhirnya nggak, ya gue cuekin aja karena kan statement gue adalah yang setahu gue waktu itu. Iya. Bahwa nanti ada, dan gue bilang untuk informasi resminya ya monitor jalur resmi gitu ya, Badan POM, Kemenkes gitu ya, Kementerian Kesehatan, karena mereka yang mengevaluasi, menganalisa sampel obat, menghubungi para korban dan keluarganya gitu kan. Ya jadi lu jangan berspekulasi, karena spekulasi lu itu membuat keadaan jadi
jadi kacau gitu. Dengan spekulasi itu tuh tidak menenangkan orang gitu dan tidak membantu sama sekali lah untuk keadaan saat ini gitu. Apalagi kan orang Indonesia tuh ya suka banget kalau merasa dapat informasi bocoran A1. Iya. Wah, gue dapat bocoran nih dari ring 1. Wah, obatnya yang berbahaya ini gitu. Langsung disebarin di Iya. WhatsApp di mana-mana. Nah, menurut gue itu bahayanya gitu. Jadi maksud gue ya kasus obat kemarin itu sesuatu yang buat gue sih pelajaran. Akhirnya gue nulis juga bahwa memang sih ada satu poin yang gue bilang kalau dibilang kesalahan Badan POM dan ini ya adalah pada saat kejadian istimewa itu terjadi di luar negeri, kita harus langsung naikin level surveillance dan Iya. level kewaspadaan gitu. Karena apapun yang terjadi di luar negeri itu pasti terjadi di Indonesia kalau menurut gue ya. Jadi pokoknya kayak misalnya gitu di luar negeri ada demam apa gitu misalnya atau batuk apa namanya, langsung dimonitor di Indonesia. Ini yang ethylene glycol kan? Dan glikol. Itu alertnya dari luar negeri duluan. Kalau kejadian paling besarnya tadinya di Gambia. Oh. Gambia itu dapat obat dari India. Oke. Nah, terus kemudian ada ya kalau menurut gua sih Badan POM-nya Gambia tuh akhirnya bilang bukan karena itu gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu, justru itu yang harus diklarifikasi oleh Iya. semua pihak gitu. Maksud gua. Tapi kan begitu ada kejadian di Gambia yang mana investigasi awal dari WHO-nya adalah akibat dari produk India, ya kita sebagai produsen obat dan pengawas obat kan naikin level kewaspadaan kan. Iya. Jadi jangan sampai kebobolan dulu gitu. Ya itu yang gua rada nyeselnya adalah ya jebol dulu gitu, maksudnya mungkin sudah dinaikkan kewaspadaannya tapi jebol gitu, bablas lah gitu. Itu sih. Tapi kalau bahwa dengan lu menyebarkan berita-berita ajaib tentang Iya, tapi spekulasi lu itu jadi kacau gitu. satu hal gini lah teman-teman ya. Kalau kita saya nih sama Irfan baca amar putusan pengadilan gitu ya. 200 lembar gitu ya. Sampai selesai itu gua nggak ngerti dah Iya. sebenarnya itu isinya apa gitu ya. Iya. Mungkin perlu pengacara yang sekolahnya dihukum untuk membaca paper itu dan memahami, oh maksudnya hakimnya begini, keputusannya begini gitu. Kalau dia ngomong karena dia sekolah hukum, ya kita harus percaya dia. Kita nggak bisa bilang sama dia, lu salah baca nih halaman 2, hakimnya ngomong begini ya. Nggak bisa juga karena dia udah sekolah, dia memahami apa yang dijelaskan oleh si hakim, dan kita percaya dia gitu. Dia punya referensi Dia punya pengetahuan. referensi pengetahuan, background untuk menjelaskan hal itu. Nah, kalau saya sama Irfan, pendidikannya kan kimia. Jadi kalau ada hal mengenai bahan kimia, ya tolong dengarkanlah kami. Gitu. Minimum kita tuh tahu logikanya gitu. Oh iya gitu ya. Gue nggak gitu ngikutin tentang kasus ini. Iya. Yang gue ngikutin adalah ada satu berita yang menyatakan bahwa ethylene glycolnya adalah bahan yang sama dipakai dengan di radiator mobil gitu. Ya air itu dipakai buat minum dan juga buat nyiram BC teman-teman, sama itu air juga. Tapi itu pasti ada grade yang berbeda lah, nggak mungkin radiator mobil lu kasih campurin ke obat gitu kan ya. Sama dengan air buat nyiram toilet nggak mungkin lu minum, tapi itu sama-sama air gitu. Jadi itu satu hal yang di dunia informasi ini kita mesti bijak lah. Bener. Kalau kita nggak ngerti tentang topik itu, ya udahlah, jangan ngomong dulu, tanya sama orang yang ngerti gitu. Iya. Sebab kalau nggak nih semakin kacau pemahamannya gitu. Dan gue ada ya dengan cukup lama di sosial media, terus gue practicing juga science communications, juga ngajar juga. Gue tuh sudah mulai bisa mengenali gitu pertanyaan-pertanyaan yang genuine, pertanyaan yang emang pengen tahu, cuma pertanyaan yang cari ribut gitu. Ya. itu gue udah tahu gitu, jadi kayak emang sudah bisa mengenali lah gitu. Jadi ya kalau ada orang bertanya, kalau yang gini gimana Kang, kalau yang gini gimana Pak, gitu. Gue bisa menduga ini dia arahnya memang pengen tahu atau gua jawab apapun nanti ada tapinya nih. Nah, yang gitu mah males lah udah gitu. Iya. Maksud gua gini, kalau mau berdiskusi tentang sesuatu, ya dalam hal ini obat-obatan atau tentang bahan-bahan berbahaya dan lain-lain, jangan di sosial media gitu. Iya. Jadi kalau mau ya di forum gitu, ketemu ngobrol gitu, Iya. terus beneran saling menggali. Karena gue membaca tentang ethylene glycol dan diethylene glycol itu juga
baca lagi setelah Iya. kasus ini, akhirnya oh ternyata dia tuh memang nggak boleh di obat itu harus sangat rendah gitu, dan kalau bisa 0 dan seterusnya. Itu ya akhirnya gue baca lagi. Artinya gue juga nggak tahu semuanya gitu. Iya. Jadi ada hal-hal baru yang gue pelajari juga. Termasuk ada informasi bahwa oh ternyata BPOM-nya Gambia bilang begini ya. Itu kan gue dapet infonya juga dari orang-orang gitu. Jadi ya tentang obat ini emang diskusinya gede sih, karena menurut gue dari seluruh bahan kimia yang kita masukkan ke tubuh kita gitu ya, lewat makanan atau vitamin atau obat ini faktor kepercayaannya gede. Jadi kayak wah gue mah nggak percaya. Nah itu gue nggak percaya kalau obat ini aman. Gue percaya kalau gue minum ini baik-baik aja gitu ya, sehat gitu. Dan itu berat ya, kayak antibiotik gitu. Kalau demam, anak demam, kasih antibiotik. Dokter udah bilang berkali-kali, dokter bilang kalau demamnya karena virus jangan dikasih antibiotik, percuma gitu. Tapi orang kalau udah percaya, waktu itu juga gue kasih antibiotik sembuh. Iya, ya itu Wah, makanya. Kalau itu mesti nanya susah. dokter, bukan nanya orang kimia. Susah. Obat tuh kayaknya faktor kepercayaannya gede banget gitu. Jadi artinya lu nggak bisa throw in fakta gitu. Lu throw in scientific background segala macam, kepentoknya ke percaya. Oh. Gue nggak percaya gitu. Jadi kalau obat-obatan mah specifically gitu. Tapi unfortunately kadang-kadang masalah kepercayaan itu taruhannya nyawa. Nah, Masalahnya dia, itu. makanya. Sering ada anggapan yang salah bahwa makan obat tuh jelek. Ya, dan gua nggak setuju tuh. Karena obat itu, bahan kimia itu diriset mati-matian untuk meningkatkan kualitas hidup kita kan. Supaya kita hidupnya lebih panjang gitu kan. Iya. Misalnya kalau kita tekanan darah tinggi, ya kita harus makan amlodipin atau obat untuk menurunkan tekanan darah gitu kan. Dan memang umur tekanan darah tuh hubungannya sama umur. Makin umur lu naik, ya tekanan darah lu akan makin naik gitu. Makanya zaman dulu belum ada obat, di zaman Romawi ekspektasi orang hidup cuma sampai 40-50 tahun. Iya. Karena di umur segitu tekanan darah lu udah 180 gitu. Sekarang dengan adanya obat, lu makan, lu bisa hidup sampai umur 90. Iya. Tapi obatnya mesti lu makan gitu. Kalau udah dokter udah bilang suruh makan obat gitu ya. Terus kita nggak makan, saya coba makan sayur-sayuran. Nggak bisa, itu udah lewat masanya makan sayur-sayuran gitu. Dan itu bukan karena kita di sini tuh suka orang salah anggapan gitu, seolah-olah aduh kalau gue makan obat ini sakit. Nggak juga ya, obat itu menaikkan kualitas hidup kita. Contohnya Viagra, itu bukan sakit sebenarnya mah gitu ya. Orang sehat itu sebenarnya obat jantung tadinya. Iya, tadinya betul. Obatnya udah obat jantung, pas waktu dimakan jantungnya kok nggak ada pengaruh, tapi ada efek lain yang dilaporkan oleh semua pria yang meminum obat itu gitu. Katanya itu bukan efek samping, efek depan. Efek depan ya. Kalau Karena efek dia tidak samping, ke samping. kuping merah gitu efek samping ya. Nah, langsunglah kayak itu perusahaan yang namanya Pfizer gitu ya. Nah, itu nggak sakit, tapi ya itu membantu fungsi hidup lu aja gitu loh. Ya, terus juga obat-obat yang untuk membantu terapi kesehatan mental misalnya kan. Oh iya. Ya, itu juga kan ya lu minum obat itu ya supaya lu lebih tenang, supaya lebih, ya sesuai dengan anjuran dokternya gitu. Iya betul, sesuai dengan kuncinya sih kalau menurut gua di dokternya lah. Iya. Artinya bukan berarti juga kita ujuk-ujuk beli obat-obatan supaya happy, enggak juga. Tapi kalau dokter, karena dokter itu kan disumpah ya, dia sebelum mengasih prescription ke orang itu kan dia ada hitungannya gitu. Kalau dia merasa kita harus minum obat, ya minumlah, gitu. Jangan kita merasa lebih sehat kalau obatnya itu nggak dimakan gitu, nggak bisa, ya kan? Yeah. Itu banyak orang yang kayak gitu terus akhirnya malah sakit beneran gitu loh, gara-gara obatnya nggak dimakan. Sebenarnya makan obat tuh nggak apa-apa, is normal gitu ya. Kalau menurut gue sih gitu, apalagi kalau udah diprescribe dan itu menaikkan kualitas hidup kita. Yeah. Gitu. Dan itu ya tanggung jawab keduanya ada tadi di dokternya. Yang keduanya ada pabrik obat gitu. Pabrik obat itu ya bertanggung jawab gitu untuk memastikan obat yang dia bikin itu bener sesuai dengan caranya, nggak ada kontaminasi. Ya jangankan kontaminasi barang asing gitu ya, kontaminasi dari obat satunya aja nggak boleh. Jadi kalau lu kerja di pabrik obat, terus lu bikin obat misalnya paracetamol gitu ya, obat sakit kepala. Abis itu lu bikin vitamin C.
itu kan sama gitu ya, ada di tempat yang sama menggunakan panci yang sama lah gitu, wadah yang sama. Di obat sakit kepala lo itu nggak boleh ada vitamin C-nya. Di vitamin C lo nggak boleh ada paracetamolnya gitu. Jadi jangankan terkontaminasi barang yang harusnya nggak boleh ada di obat, kayak etilen glikol kemarin ya. Sedangkan sama-sama produk obat yang tidak berbahaya aja itu nggak boleh saling kontaminasi gitu. Istilahnya cross contamination, kontaminasi silang gitu. Itu nggak boleh dan itu dijaga banget di pabrik obat. Jadi kalau menurut gue ya kalau sampai terjadi kecelakaan, artinya terjadi insiden di mana ada kontaminasi, ada yang salah. Gitu. Nah kalau sekarang kan orang membebankan kesalahan itu kan ke pengawas, ke Badan POM-nya gitu. Gue bukan belain Badan POM, gue juga agak kecewa karena kok jebol gitu ya. Tapi bahwa menimpakan kesalahan murni ke Badan POM sebagai pengawas, ya nggak tepat juga menurut gua, karena kan dia mengawasi gitu. Nggak semua produk obat yang diproduksi oleh pabrik se-Indonesia itu diperiksa dulu sama Badan POM sebelum ditaruh di apotek gitu. Nggak setiap hari gitu harusnya. Itu ya, kan orang mikirnya gitu, lu kan ngawasin gitu. Ya enggak, jadi pabrik bikin obat nih, itu nggak dikirim dulu ke Badan POM, langsung dijual ke apotek. Karena dia udah punya izin, udah diperiksa kemarin atau waktu mau mulai udah diperiksa. Ya sama kayak kalau gue ngomong tentang batik dulu kita pernah juga. Iya, persis. Gue gitu. baru mau ngomong batik. Batik kan gitu. Batik ini batik tulis asli gitu. Ya, besoknya ada kain serupa itu gitu. Disertifikasi batik tulis asli. Ya nggak bisa gitu. Harus tiap lembar diperiksa. Iya, harus gitu. tiap lembar diperiksa. Sementara kalau produksinya 1000 lembar per jam, ya yang meriksa kelenger juga. Nah gitu, jadi akhirnya kan nggak diperiksa Akhirnya semua. nggak diperiksa. Jadi yang dipastikan adalah bahwa si pabrik bekerja dengan baik gitu kan, bekerja dengan benar gitu. Nah, sebenarnya pengawasannya kan di situ. Jadi ya di sini ya menurut gue sih faktornya banyak banget gitu. Gue nggak bisa jawab ini yang salah siapa dong kalau gitu. Ya nggak bisa satu titik gitu. Pabriknya bilang, bisa juga bilang kan, gue udah periksa kok, ini supplier nih. Suppliernya bilang, gue juga udah periksa kok, oh di suppliernya lagi, muter aja gitu. Tapi ya pada akhirnya memang tanggung jawab itu namanya, ya dokter meresepkan, pabrik membuat, Badan POM mengawasi gitu. Itu semuanya mesti benar. Iya, gitu. semuanya mesti benar. Nah, kalau di situ ya baru jadi obat yang aman dan berkhasiat gitu. Iya. Itu jadi kasus ini kayaknya masih berkembang karena paling nggak sampai beberapa hari yang lalu itu udah ada yang diumumin ya apa aja yang obat-obat yang dianggap berbahaya dan lain-lain gitu. Tapi definisi resmi tentang penyebab dan ininya ya yang kayak lu bilang tadi itu, laporannya nanti akan keluar dan yang bisa baca laporan itu nggak semua orang. Iya betul gitu. betul. Maksudnya bisa tuh, maksudnya mengerti isi laporan itu nggak semua orang. Gitu. Iya. Tapi itu memang ada tanggung jawabnya. Gue inget ada kasus di Cina berapa tahun yang lalu ya, udah lama, mengenai melamin di susu. Oh iya. Jadi melamin buat piring itu punya kandungan nitrogen kan. Jadi kalau dia dimasukkan ke susu, orang nggak akan tahu itu melamin atau protein. Sementara susu makin tinggi kandungan proteinnya makin mahal. Ya, karena kandungan protein dihitung sebagai kandungan nitrogen. Iya, jadi nitrogennya tinggi. Nitrogen betul. Bagus, kalau gitu. nitrogennya tinggi bagus. Jadi entah bagaimana caranya perusahaan ini memasukkan melamin ke dalam susu gitu ya. Dan ketika ketahuan itu ownernya hukuman seumur hidup di Cina. Karena di Cina meracuni makanan itu hukumannya seumur hidup. Gitu. Ya. Walaupun dia adalah pebisnis yang hebat, membangun bisnis dari nol kayak gini. Ada responsibility lah yang dimiliki oleh setiap profesi ya. Dan ada titik-titik di mana kalau udah ada korban jiwa itu ya lu there is no way back gitu loh. Lu nggak bisa gue bikin yang lebih bagus lagi. No, itu udah masuk peti es aja. Susah karena Mbak Irfan bilang juga tadi betul masalah kepercayaan gitu kan. Obat itu kan masalah kepercayaan ya. Ini kan trust-nya orang-orang dan trust itu dibangun hasil beriklan sejak zaman kita kecil sampai sekarang gitu kan. Iya, perkara ini sekarang bubar ya PR-nya masing-masing untuk menyelesaikannya gitu. Iya kan? Nggak bisa sembarang itu. Cuman jangan dianggap juga semua obat tuh sama. Beda masing-masing tuh obat itu pasti punya apa ya? Efek sampingnya sendiri-sendiri lah ya kan. Ya itu harus dijagalah, harus hati-hati. Kuncinya ya dokter. Ya itu mesti hati-hati. Jadi obat itu bukan sesuatu yang lu minum karena lu suka aja gitu. Iya. Atau karena lu percaya aja gitu. Iya.
nggak bisa gitu ya. Jadi ya namanya minum obat kan, maksudnya gini, kalau lo nggak perlu ya nggak usah minum obat gitu. Iya. Kalau perlu ya lo minum gitu kan. Ya lo bilang tadi kan, ini perlu kok, ya udah di resepin dokter perlu ya lo minum gitu. Tapi kan kalau nggak perlu ya nggak usah. Jadi bisa bukan sesuatu yang gue belum pernah gitu nemu orang nggak, gue ke apotek beli obat gitu, mau ngapain? Pengen weh gitu. Iya. Karena Enggak enak gitu. kecuali vitamin. Ya, itu enak sih. Vitamin enak. Dulu ada temen gue yang suka ke apotek beli OBH. Oh ya? Kenapa? Lu batuk? Enggak, enak aja. Nih gue ada satu. Jangan ditiru itu ya. Jangan ditiru. Gue ada satu pertanyaan pancingan ya. Menurut lu marijuana gimana? Marijuana, ganja maksudnya? Iya, ganja. Legalisasi ganja. Ganja medis gitu ya. Kalau menurut gue ganja medis itu, gue setuju sama ganja medis itu dulu satu. Underlying statementnya adalah gue setuju untuk menggunakan ganja untuk keperluan medis. Dan artinya ganja untuk keperluan medis itu bukan berarti ganja dijual di minimarket ya teman-teman, atau di apotek, enggak. Ganja untuk keperluan medis itu artinya ganja itu kemudian diekstrak, diambil bahan aktifnya, kemudian diformulasi menjadi sebuah obat gitu. Dan obat itu dibuat oleh pabrik yang terdaftar, terstandar, terus kemudian diresepkan oleh dokter, baru bisa dikonsumsi. Maksud gua dengan ganja dilegalkan sebagai perlengkapan medis atau obat itu gitu. Sementara kalau kita ngomongnya nggak pakai sedetail itu dan sepanjang itu, ini juga kenapa gue nggak pernah ngomong di sosmed ya, di Twitter, karena panjangnya yang ngomongnya. Kalau gue bilangnya cuma legalisasi ganja, yang dipikirin orang adalah berarti kalau ganja dilegalkan, gue bisa beli di kios rokok gitu. Gue bisa beli lintingan di kios rokok, terus orang-orang ngeganja di jalan gitu segala macam, atau di kafe-kafe tertentu kayak di Belanda gitu. Itu gue nggak setuju. Karena sederhana aja gitu ya, lu mau nggak naik bus yang supirnya baru 15 menit yang lalu ngabisin sebatang ganja gitu kan. Sederhana itu aja, kalau lu nggak mau ya jangan. Gitu. Atau naik pesawat yang pilotnya baru nggak ganja. Nah gitu, oh ganja nggak berbahaya, kalau lebih berbahaya rokok kio ya gitu. 15 menit yang Kalau dia lalu, sambil ngerokok kita masih nggak bahaya. gitu. 15 menit yang lalu supirnya atau sambil nyetir dia ngerokok gitu. Lu masih mau naik busnya gitu. 15 menit yang lalu habis ngeganja dia gitu. Lu masih mau naik nggak busnya gitu. Nah tapi kalau ganja untuk keperluan medis itu artinya bahwa dia ditanam, diekstrak, diformulasi, dimurnikan sampai dia menjadi sebuah obat, tablet, sirup, infus, suntikan apapun gitu. Yang jelas indikasinya ini untuk pengobatan kan waktu itu ada penyakit langka yang obatnya harus dari ekstrak ganja nih gitu. Apa ya? Nah, ya kayak gitu. Kalau kayak gitu menurut gua itu harus segera sih kalau karena ada memang obat-obat yang hanya bisa diekstrak, setahu gue ya, obatnya hanya bisa diekstrak dari saat ini dari tanaman ganja. Ya memang gitu. itu, memang apa? Gue jadi ingat dulu dosen kimia organik gue bahwa sebetulnya nenek moyang dari semua obat, dari obat batuk sampai obat paracetamol sakit kepala adalah amfetamin. Molekulnya tuh modalnya itu gitu. Jadi kan ada sekarang masalah ini kan kita masalah obat terlarang misalnya ya, narkoba gitu. Dibakar aja sih Pak, susah amat. Hancurin aja semua molekul itu di dunia. Nggak bisa, karena molekul yang sama juga jadi dasar untuk kita bikin obat gitu. Tapi dirubah struktur molekulnya. Kalau mungkin kuliah kimia organik, logikanya bisa ngerti itu. Pas yang ngomong itu kita baru, oh iya ya, ininya struktur ininya susah ya, nggak keganti kayak kalau kita bikin sendiri susah. Jadi paling gampang adalah ngambil amfetamin. Amfetamin itu adalah nenek moyangnya si obat-obat terlarang itu. Iya, jadi dan kalau itu obat-obat itu menipu otak kita gitu. Problemnya menurut gue sih itu, ya. Dia memberikan, biasanya kan kalau kita kerja, kita capek, habis selesai capek, terus istirahat, kita makan, kita happy. Nah, jadi proses mau happy itu kan harus kerja dulu, makan baru happy gitu ya. Nah kalau ini langsung happy gitu. Apa yang terjadi kalau orang happy terus? Ya dia nggak ngapa-ngapain. Itu masalahnya gitu loh. Jadi apakah kontrol diri kita sanggup nggak untuk menggunakan bahan kimia ini gitu ya? Dan rata-rata orang nggak sanggup. Dia dimanfaatkan sama produsennya. Karena kalau orang nggak sanggup
menghandle konsumsinya kan dia akan pakai tambah banyak. Ya yang produksi mah seneng-seneng aja. Itulah yang kita nonton di Narcos dan sebagainya. Sebenarnya sih itu aja gitu ya. Gue pernah ditanya soal itu kan. Namanya kan penyalahgunaan obat gitu. Berarti kan ada kan digunakan dengan benarnya. Oh iya ada. Makanya, ada. Nah, maksud gue ya dari menjawab pertanyaan lu lagi yang ganja untuk keperluan medis, ya itu berarti dia digunakan secara benar gitu. Bukan rekreatif gitu kan. Ya kalau gue nulis gitu ya, misalnya di Twitter nih, besok gue nulis gitu. Gue setuju legalisasi ganja, titik gitu. Orang langsung mikirnya rekreatif gitu ya, bikin di brownies lah, apa segala macam. Bukan, maksud gue adalah ya diteliti, diekstraksi, dimurnikan, dibuat menjadi bahan baku obat, diformulasi menjadi obat, diresepkan dengan benar. Iya. Itu aja masih ada resiko bocor ke pasar gelap. Betul. Kayak sama seperti obat-obatan yang sekarang istilahnya jadi pil koplo itu kan, obat-obat penenang, obat segala macam yang lo bilang tadi, obat happy itu kan ada resep dokter aslinya untuk keperluan medis. Betul. Itu aja bocor ke. Betul. Dan pertanyaannya ya, apakah kita mau meniru Belanda apa enggak gitu ya? Kalau menurut gua gini, apakah struktur masyarakat kita ini kuat nggak digituin gitu? Struktur masyarakat Belanda dibebasin ganjanya, dia tetap maju, dia tetap etos kerjanya tetap bagus, atau semua orang bakal jadi ngisep ganja dan mabok semua gitu kan. Ingat, perang Cina sama Inggris itu adalah perang opium. Caranya Inggris menjajah Cina adalah dengan cara ngasih opium sebanyak-banyaknya ke Cina waktu itu, ya kan? Dan Cinanya menolak, gue nggak mau opium nih, dipaksa terus. Kenapa? Karena si Inggris tahu ini titik kelemahannya gitu. Nah, apakah itu titik kelemahan kita gitu loh? Pertanyaannya tuh gitu, society ini bakal jadi maju atau bakal jadi mundur dengan adanya apa tadi istilahnya? Rekreatif. Recreational ganja marijuana, gitu misalnya marijuana gitu kan. Kalau tambah maju ya silakan, argumen-argumennya kita bahas. Tapi kalau tambah mundur ya jangan gitu kan. Mungkin nanti udah 20 tahun lagi apa gimana gitu ya, kalau rata-rata pendidikan Indonesia udah naik apa gimana gitu. Ya boleh-boleh aja. GDP aja rata-rata per kapita kita sama Belanda jauh. Bangkok lagi dicoba kan? Oh mereka coba, ya kita lihat nih 5 tahun lagi mereka tambah maju apa tahu-tahu dilarang lagi gitu. Kalau dilarang lagi berarti dia belum siap kan gitu. Tapi korbannya udah berapa banyak sementara ini gitu kan? Nah itu yang harus kita perhatiin sih kalau menurut gua sih. Nggak lihat dari, nggak bagus juga untuk dalam tanda kutip mengharamkan gitu. Oh ini pasti enggak, jangan dulu, ntar dulu. Ini juga banyak orang sakit yang akses obatnya susah, sampai orang mesti beli ke Singapura. Beli obat tuh kan kesian. Aduh, orang Indonesia beli ke Singapura, kenapa? Habis di sini nggak ada, gini. Kenapa di sini nggak ada? Lu kan sakit gitu. So itu satu gue dengernya sedih juga gitu kan. Masih sih kita negara gini nggak bisa nyediain obat untuk penduduknya sendiri yang sakit dengan alasan regulasi gitu kan. Padahal kan obatnya udah jelas dia sakit ya butuh itu gitu. Makanya gitu. Ya, nah ini kalau ngomongin obat nggak bisa nggak serius teman-teman, karena ngomongin obat yang nggak serius itu cuman kalau kita membahas satu aspek, yaitu lu bisa minum kapsul apa enggak? Kan ada beberapa orang dewasa yang tidak bisa minum kapsul, nyangkut di sini. Itu baru rada nyantai. Dan kalau lu punya anak kecil, pertanyaannya, lu bisa belah tablet nggak? Jadi seperempat. Itu bikin kepala pusing juga. Dipuyerin gitu. Iya. Bubukin, kasih madu gitu. Oke, teman-teman ada punya pengalaman apa makan obat? Gue alergi obat sebetulnya. Jadi pengalamannya banyak gitu ya. Nah, teman-teman ada pengalaman apa mengenai obat bisa di-share di sini ya. Atau pendapatnya mengenai marijuana, legalisasi marijuana gitu. Oh, kalau saya setuju, kalau saya enggak ya. Silakan aja bahas komen. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalau ada video baru akan dapat infonya. Jadi dicatat tanggal kalian menonton Random Jumat hari ini, karena Random Jumat yang episode kali ini kita benar-benar membahas sains dalam bahasa manusia. Setelah sekian lama membahas macam-macam. Setelah sekian lama kita membahas kuliner dalam Oke, terima kasih udah dengerin teman-teman. Saya Harnas. Saya Irfan Kataria. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.